Mahapralaya telah memporak-porandakan bumi Mataram yang indah permai, mengubur segala-galanya. Namamu siapa? Pramanca. Pramanca. Pramanca, tolonglah aku. Cabutlah pedang itu. Cabutlah. Aku sudah siap. Hilang. Hilang jasad Prabu Gandarawana. Pilar-pilar Asita Kala. Pilar-pilar Asita Kala mengisahkan tentang kemelut kusuk kehidupan di abad ke-10 setelah kerajaan agung di bumi Mataram sirna dilanda Mahapralaya Gunung Merapi. Sulitnya penghidupan menyebabkan timbulnya kerawanan-kerawanan sosial dalam masyarakat, perampokan, perjudian, pencurian, pembunuhan, dan berbagai dekadensi moral merajalela di mana-mana. Sekarang aku tidak main-main lagi. Pedang apa itu? Pamornya putih berkilau-kilauan, menertetan. Pilar-pilar Asita Kala. Suatu kisah akbar tentang perjalanan panjang satria-satria perkasa dalam menumpas kelaliman dan kesadisan demi tegaknya keadilan sampai akhirnya mengantar kebenaran menyongsong rekahnya fajar di bumi timur. Pilar-pilar Asita Kala didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Ferry Fadli, Asdi Suhastra, Ivone Rose, dan lain-lain. Pilar-pilar Asita Kala. Naskah Ahmad Nur Wahid. Teknik dan montase Jimmy M. Mumu. Dengan sutradara Denny Prativi. Awal kisah misteri Kandaga Shailendra ini menceritakan bahwa setelah Mahapralaya memporak-porandakan kerajaan Mataram, hampir seluruh sektor kehidupan menjadi lumpuh. Semua orang masih dibayang-bayangi perasaan ngeri dan sedih yang dalam. Mereka membayangkan hari esok yang suram dengan penuh kecemasan. Musibah itu benar-benar tidak pandang bulu. Pusadana, Citraleka Kerajaan Mataram, sejak Maharaja Balitung, juga tiada luput dari musibah tersebut. Ia meninggal menjadi Tawur Mahapralaya, sehingga istrinya Pradanti dan putranya Pramanca terpaksa mengungsi dan mencari kehidupan di dusun kecil Pelausan di lereng Gunung Lawu. Mereka akhirnya menetap di padepokan Resi Yogiswara. Pradanti, Pradanti. Kau sedang apa, Pradanti? Kau jangan terus-menerus murung begitu, Ner. Semua itu sudah takdir. Sudah menjadi kehendak Yang Widi. Sudah menjadi kehendak Sang Pencipta. Tidak, Bapak. Aku tidak murung lagi. Aku sedang menggulung benang. Takdir itu kehendak Sang Pencipta. Tidak ada kuasa yang sanggup menentangnya. Tiap-tiap Sang Pencipta menakdirkan sesuatu itu adalah yang terbaik. Begitu juga Mahapralaya yang melanda Mataram. Iya. Semua itu sudah terjadi, Bapak. Tak ada yang perlu disesali. Aku tidak lagi berpikir ke sana. Dan lagi kejadian ini tidak hanya menimpa diriku saja, tapi seluruh rakyat Mataram. Ya, seharusnya kau berpikir demikian. Itu adalah pikiran orang-orang yang bijaksana. Pikiran Sang Prasna yang mengutamakan keluhuran budi pekerti.
kau sekarang sudah disebut. Jadi, harus dapat memisahkan antara kepentinganmu sendiri dan kewajiban. Ya, Bapak. Aku akan belajar dari pengalaman ini. Ternyata aku masih beruntung. Masih mempunyai Bapak seperti Bapak Resi. Ya aku mengerti. Kau anak mantu. Tapi hubungan orang seorang tidak ditentukan oleh hubungan keturunan saja. Tapi lebih dari itu adalah kepentingan dan kewajiban yang saling dibutuhkan. Sudahlah, kalau kau sudah lelah, berhentilah. Barangkali sebentar lagi anakmu datang. Biarlah aku selesaikan sampai close ini saja, sambil menanti Pramanca. Kemana anak itu? Anak itu senang berkeliling dalam hutan dengan kuda kesayangannya, Bapak. Pramanca senang berkelana seperti ayahnya. Kuda itulah satu-satunya peninggalan ayahnya. Ia sangat sayang kepada kudanya. Anak itu semakin nakal. Sudah sore begini belum juga pulang. Apa yang dikerjakan dalam hutan itu? Ya, barangkali dia pergi ke rumah pamannya. Tapi matahari sudah condong ke barat, Bapak. Sebentar lagi hutan kecil itu sudah mulai gelap. Ya, sudahlah. Barangkali sebentar lagi dia datang. Sementara itu di Tuk Bening, terlihat dua orang sedang menunggang kuda mengitari sebuah sendang yang tidak begitu luas. Mereka membuat gerakan pertempuran tombak di atas kuda. Seorang laki-laki setengah baya, namun bertubuh masih tegap, bersama seorang anak muda perkasa, tengah mengadu ujung-ujung tombak yang tajam, seolah sedang bermain-main saja. Pramanca, kau yang menyerang! Cukup. Cukup. Besok kita lanjutkan lagi. Ayo, kita pulang. Matahari hampir tenggelam. Buddha Narpati telah memberikan pelajaran dasar kepada Pramanca. Kemenakannya ini adalah seorang anak muda yang luar biasa. Minatnya untuk belajar ilmu sangat besar dan cara berpikirnya lebih dewasa dari umurnya. Walau Pramanca baru berumur 20 tahun, tapi pikirannya cepat tanggap. Sehingga dalam memberikan pelajaran, Buddha Narpati terpaksa harus mengambil jalan pintas. Dan dalam beberapa hari saja, dasar-dasar itu sudah berhasil dikuasai oleh Pramanca. Kita sudah banyak berlatih, Pramanca. Tapi itu hanya latihan badani. Sekedar untuk pengenalan dan mengasah kewaspadaan. Pertempuran di atas kuda seperti tadi itu oleh ayahmu ditulis sebagai penutup dari cakra bagian ketiga catur panggelaran. Jadi setelah itu, aku boleh membaca buku itu, Paman? Mestinya begitu, tapi tidak begitu. Aku tidak tanggap dengan apa yang dikatakan Paman. Menurut hitungan mestinya 1, 2, 3, lalu 4. Tapi dalam mempelajari catur panggelaran, bukan begitu. Ketiga bagian itu adalah pelajaran jasmania, dan bagian keempat adalah pelajaran rohania. Nah, sebelum mempelajari bagian keempat, ada suatu pelajaran yang disebut Dharmasraya. Kapan aku mempelajari Dharmasraya itu, Paman? Nanti kau pasti belajar itu. Sekarang tidak perlu kau pikirkan itu dulu. Nah, sekarang minumlah dulu. Dan yang dibungkus daun itu utri namanya. Kau tahu utri? Iya. Pisang yang dibungkus ketela dan diberi parutan kelapa. Iya. Nah, makanlah. Terima kasih, Paman. Pramanca. Telah kukatakan bahwa kitab catur panggelaran adalah kitab yang ditulis ayahmu
ketika masih berguru kepada Resi Mandaragupta di Candi Kalasan. Kau tahu itu bukan? Iya, Paman. Tapi kenapa isinya hanya nama raja-raja, tempat-tempat suci, candi-candi, dan catatan perjalanan Sri Maharaja Balitung keliling bumi Mataram? Ya, memang isinya demikian. Nanti kalau kau sudah membacanya sendiri, kau akan mengerti apa yang tersirat dalam kitab itu. Aku ingin sekali segera membaca kitab itu, Paman. Nanti setelah kau mematangkan semua cakra dari 3 bagian catur panggelaran, serta melaksanakan Dharma Seraya, kitab itu akan kuserahkan kepadamu untuk kau miliki seterusnya. Kenapa harus begitu, Paman? Sebenarnya tidak begitu. Seharusnya setahap demi setahap. Akan tetapi karena kau putra Kakang Sadana, maka ku ambil jalan pintas agar kau dapat lebih awal membaca kitab itu. Lalu bagaimana aku akan menerapkan pelajaran dari Paman itu sesuai dengan catur panggelaran kalau aku sendiri belum membaca kitab itu? Disinilah letak kemahiran ayahmu sebagai Citraleka dalam menyusun kitab catur panggelaran ini. Pramanja, kalau kuberikan kitab itu lebih dahulu sebelum kau mempelajari cakra demi cakra dari ketiga bagian catur panggelaran, maka kau hanya membaca sebuah buku cerita saja. Jadi, tidak semua orang mengerti isi kitab itu sebenarnya? Tidak semua orang. Kecuali ayahmu sendiri, aku, dan kemudian kau nantinya. Walaupun Resi Mandaragupta sendiri? Juga Resi Mandaragupta sendiri. Karena Resi Guru tidak pernah membacanya. Kalau begitu, murid Resi Mandaragupta itu hanya ayah dan paman saja? Oh, tidak. Masih ada seorang lagi. Kakak seperguruan kami. Beliau sekarang tidak berada di tanah Jawa Dwipa, tapi tinggal di Nagari Sriwijaya di tanah Swarna Dwipa. Nah, sebentar lagi matahari akan terbenam. Lebih baik kau pulang dulu. Barangkali ibu dan eyangmu sudah menanti kedatangan. Dari mana kau, Pramanja? Sampai malam begini. Berlatih, Ibu. Berlatih apa? Berlatih mbok di sini saja. Di halaman ini ada pohon, ada air, batu-batu besar, gundukan tanah, sama seperti di hutan-hutan sana. Tidak usah jauh-jauh pergi ke hutan-hutan, jauh malam baru pulang. Apa yang kau cari, Pramanja? Ibu sudah membaca isi kitab itu? Iya, sudah. Di bagian akhir kitab itu, ada nama ibu dan namamu. Jadi kitab itu diwariskan kepadaku dan kepada ibu? Ya, kitab itu warisan ayahmu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, nantikan kisah selanjutnya. Serial Sandiwara Radio, Pilar-Pilar Asita Kala. Sampai jumpa. Kita menantikan dunia dalam berita.
Kita menantikan dunia dalam berita. Kita menantikan dunia dalam berita. Kita menantikan dunia dalam berita.